Kalau lukisan itu kalau kita kena lampu ada berbayang nggak? Enggak kan? Enggak berbayang kuda dia enggak. Enggak berbentuk, masih berbentuk. Seperti patung. Patung yang harganya 10 triliun ya. Patung ya. Ada patung 10 triliun. Rakyatnya lagi kelaparan bikin patung 10 triliun. Masya Allah, alangkah bijaknya. Ya. Ini kebijaksanaan yang luar biasa ini. Ya. Nah itu jelas haram kalau itu. Jelas haram menurut siapa? Menurut umat Islam, menurut Rasulullah SAW. Kalau yang ada tadi taswir, memang ada pendapat para ulama. Bagaimana dengan foto? Tadi kalau ditanyakan foto enggak. Kalau dengan hajat, banyak ulama. Kalau hajat boleh seperti itu, kita foto paspor, foto apa, foto yang diperlukan, KTP dan sebagainya. Itu kan hajat, ya, itu enggak ada masalah itu. Enggak ada. Berarti sekarang yang tidak diperbolehkan, yang pasti itu yang berupa patung itu tadi. Ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana Allah yarhamna wa iyyakum rahmatan wasi'ah rahmatul qulub wa julub jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah yuhabbibna wa yuqarribna ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan fi lutfin afiyah wa ala wa al muallif al habib al imam Muhammad bin Abdullah al Haddad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Fatihah. عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. إلى أن قال الغناء nyanyian, ya, salah satu yang menjadikan orang binasa itu, ya, nyanyian atau lagu-lagu. Nanti dijelaskan lagu yang bagaimana itu, ya. Wa minha, yakni minal muhlikat, ya, sebagian dari yang membinasakan, yang salah satunya ada al-himaku fil ghina wal lahwi, larut dalam lagu dan permainan. Ghina itu lagu, larut, ya, inhimak namanya. ...24 jam telinganya dengerin itu musik misalnya, ya, itu namanya inhimak sudah. 20 jam dengerin musik terus, nggak berhenti-berhenti, ya, itu namanya inhimak, ya. Bukan sesekali, mungkin lewat dan lagunya nanti sudah dibahas, ya. Lagunya apa yang menghantarkan, memang musik ini khilaf para ulama, ya. Seperti biasa kita kalau sudah ada khilaf antar para ulama tidak bisa kita pastikan, ya, biarkan dia jadi khilaf saja, ya. Nah sekarang kembali kepada yang diperbolehkan itu apa, ya. Kalau dia mengantarkan untuk taat kepada Allah, untuk silaturahmi, untuk kebaikan, untuk peduli pada orang, nah ini termasuk yang dikatakan oleh orang-orang para ulama yang membolehkan, ini termasuk yang dibolehkan, ya. Tapi kalau mengajak kepada menceritakan tentang khomer, tentang maksiat, ya, LGBT dan seterusnya, penyakit-penyakit, dosa-dosa, maka jadi lagunya juga otomatis dosa, ya. Wallahu, lahu itu, ya, permainan apa aja yang kira-kira nggak ada gunanya, ya.
Wa istima' wa istima'i aswatil mughanniyat, yang mendengarkan suara mughanniyat, biduanita, ya, biduanita, al ajnabiyat, otomatis ajnabi kan. Apa itu ajnabi? Ya bukan mahram kita, itu orang-orang lain yang suaranya masih bisa mengganggu suara laki-laki itu, ya. Ma'a khaufil fitnah, kalau khaufil fitnah, ya, masih juga dia khawatir fitnah, hati dia takut tergoda dengan itu. Kan urusan hati, kecondongan hati terganggu dengan syahwat, terpancing syahwatnya dan sebagainya, itu masalah yang tersembunyi kan? Ya, kan tersembunyi di situ. Nah, kalau lagu-lagu tadi kita termasuk yang kita khawatirkan keselamatan kita dari fitnah, jadi timbul syahwat, timbul keinginan untuk berbuat dosa atau menikmati syahwat, ya, wah suaranya enak banget, enak banget, tapi dia kemana ini suaranya, ya, ini semua yang dilarang, ya. Wa tasjilil asrar, ya, wa tasjilil asrar, atau apa aja yang sekiranya tersembunyi di dalam hati itu ada gangguan. Tadi sekali lagi itu urusan yang sangat tersembunyi, ya. Tambah lagi alat. Sudah banyak di rumah, ya. Baik. Hah? Suara murotal Quran yang menyuarakan wanita itu dengan tampak wajah. Perempuan. Iya. Kemana itu kira-kira, ya? Enggak, suaranya itu mengajak kemana gitu. Kalau perempuannya sudah jelas itu. Iya, perempuannya sendiri. Nah, perempuan itu mau ngapain aja itu ajnabi namanya. Ajnabiyat. Itu dulu. Itu ajnabiyat. Terus baru lagi lagu, nanti dipisah lagi oleh para ulama. Kalau lagu bagaimana, kalau Al-Qur'an bagaimana? Kalau lagunya apa? Begitu. Kalau yang dibaca Al-Qur'an suaranya itu masih juga para ulama ada yang mengharamkan. Ya, ada yang mengharamkan. Begitu. Ya. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menghukumi orang yang menganggap itu boleh, ya. Ya sudah, silakan. Begitu. Quran begitu. Ya. Tetapi kalau di hadapan laki-laki itu ada kadang acara-acara itu, ya. Nah, ini yang perlu diluruskan aja. Ya. Acara laki-laki yang baca perempuan, qiraahnya perempuan, di tengah-tengah laki-laki, karena itu nggak pantas juga, ya. Nah, itu nggak boleh yang seperti itu, ya. Ada yang disawer, ikut-ikutan sawer-saweran, iya. Nah, itu dilarang jelas itu. Artinya kesopanannya nggak dapat itu, etikanya, adabnya nggak bagus. Orang baca Quran, mungkin adatnya orang Afrika, orang mana begitu, kemudian di Indonesia ikut-ikutan. Begitu. Al-Quran itu kalau dibaca kan harusnya dimuliakan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istama'a ila sauti qainatin, barang siapa yang sengaja mendengar, istama'a bukan sami'a. Istama'a itu benar-benar mustami' namanya. Mustami' itu sengaja mau dengerin. Bukan kalau kita dengar nih, ada orang lewat di sana dengerin kita ngomong, itu namanya sami'a dia. Tapi antum yang hadir di masjid ini namanya mustami'. Istama'a, ya, namanya mustami' orangnya mustami', ya. Maka disebutkan idza quri'al Qur'anu fastami'u, bukan fasma'u,
tapi fastami'u, dengerin serius. Kalau baca Quran jangan ngobrol. Gitu. Fastami'u. Ini barang siapa yang sengaja mendengarkan ila sauti qainatin, suara perempuan, biduanita, ya, subba fi udunaihi al-unuqu yaumal qiyamah. Nanti telinganya akan dicor dengan apa? Dengan timah yang meleleh yang panas tadi, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Begitu. Ya. Al-qaina al-mughanniyah. Artinya al-qaina di sini disebutkan al-mughanniyah. Mughanniyah biduanita. Terkhusus ya untuk perempuan berarti ya. Di sini dalam hadis ini suara perempuan berarti. Nyanyian lagu yang dibawa oleh perempuan. Ya. Wal anuk ar-rasas al-mudhab. Anuk artinya rasas, timah, mudhab yang dicairkan, gitu. Timah yang meleleh itu dimasukkan ke telinga orang yang suka mendengarkan suara tadi lagu-lagu dari perempuan yang bukan mahramnya atau ajnabiyat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istama'a ila hadithi qaumin. Ini lain lagi, ini berhubungan sama-sama telinga yang akan tadi yang mau dicor dengan timah panas itu tadi, salah satunya man istama'a ila hadithi qaumin, barang siapa sengaja mendengarkan obrolan orang lain lagi ngobrol, dengerin tuh. Gitu ya. Ya. Wa hum lahu karihun, dan mereka orang-orang tadi tidak suka didengarkan oleh orang ini. Ada orang ngobrol khusus, datang orang pura-pura duduk, pura-pura ngopi bareng cuma mau dengerin. Apa itu? Apa namanya itu? Nguping. Ya bagus itu. Ya nguping. Ya. Karena bukan mata-mata itu namanya. Karena telinga itu ya, bukan mata-mata. Kalau mata kan matanya. Jadi dia nguping. Ngomong apa sih ini orang ini? Ngomong apa sih? Sama. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, subba fi udunayhil anuku yaumal qiyamah. Nanti sama. Dia akan dituangkan di kepalanya, di telinganya, akan dicor di telinganya dengan tadi timah yang meleleh tadi, yang panas, yang mendidih di hari kiamat. Ya, rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Jadi dua di sini ya, mendengarkan lagu-lagu, ya sudah, kan hadisnya ada, jelas hadisnya. Kemudian para ulama memperselisihkan lagu yang bagaimana dan sebagainya. Kita, begitu ya, kita lebih baik menjauh itu tadi. Lebih baik kita, namanya warok itu, waroknya adalah menjauh. Tapi kalau lagu mengantarkan tadi yang orang-orang yang membolehkan, nggak boleh juga kita hukum itu, nggak boleh, haram dan sebagainya. Lagunya sholawat atau lagunya tadi mengajak orang untuk berbuat baik. Kemudian juga gerakannya juga sopan, begitu kan? Kalau yang sekarang model-modelnya kan macam-macam orang. Ya, qasidah tapi sudah kayak nggak ada bedanya sama musik yang nggak baik, ya, musik-musik yang nggak baik. Kalau orang lantunan musiknya bagus, menceritakan tentang kota Madinah, kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pasti yang diingat Rasulullah. Nah, itu nggak bisa juga kita bilang itu sesuatu yang haram. Adapun alat musiknya yang disepakati halalnya itu adalah rebana. Tubul itu tadi, itu memang dia ditabuh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ya. Selain at-tubul, selain daripada itu diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang boleh khususnya di kitab-kitab fikih itu banyak sekali, boleh, nggak boleh, ya, seterusnya. Tapi kalau rebana itu memang itu pernah
tabuh di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak mengingkari, selesai. Ya, Rasulullah tidak mengingkari. Udah, nggak usah orang bilang-bilang nggak boleh ini. Ya, kalau di masjid, nah itu nanti lain lagi pembahasan kalau di masjid. Dalam masjid memang ada khilaf di situ. Ya, para ulama mengatakan tidak layak kalau di masjid. Tapi ada juga yang mengatakan boleh karena juga ada dalil juga. Jadi sesuatu yang khilaf nggak apa-apa kita perdalami, kita ambil dalilnya, tapi tetap kesopanannya kita jaga. Begitu. Bukan berarti kalau sudah boleh kemudian boleh semau-maunya. Ya. Kemudian kita jadikan masjid itu seperti panggung, kemudian musik yang nggak bagus. Nah, ini juga. Andai kata kita menghukumi boleh pun, ya tetap dijaga kesopanannya, lagunya, nagemnya, ya nadanya itu jangan nada lagu yang nggak pantas, kemudian kita tarik, kita isi dengan kalimatnya sholawat. Nah, ini juga nggak bagus. Ya, kan orang berselawat itu bagaimanapun diterima. Masa kita mau berselawat kepada Rasulullah SAW, kita mau kasih yang nggak bagus? Kan harusnya begitu. Kenapa nggak kita pilih yang terbaik, kalimatnya, nadanya juga yang terbagus, yang sopan? Seharusnya begitu. Ya, nah, jadi kalau ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, kemudian orang-orang Madinah keluar membawa rebana semua, membaca Tala'al badru alaina, itu menyambut Rasulullah SAW. Rasulullah senang, Nabi menerima dan itu senang. Dari situ para ulama mengatakan kalau jenis musik yang satu itu rebana itu, ya, yang berkeliaran di kampung kita ini, arti banyak rebana di mana, ya memang nggak apa-apa, karena itu memang diperbolehkan. Selain dari itu, tadi diperselisihkan oleh para ulama. Sifat waroknya berhati-hati, ya, tanpa kita harus memastikan keharamannya kepada orang-orang yang menggunakan itu untuk hal-hal yang baik. Kalau digunakan hal yang tidak baik, ya otomatis. Begitu, ya. Mudah-mudahan bisa difahami nih ya. Karena takut ini ngomong begini nih. Boleh ternyata, boleh mana boleh. Atau bilang haram, enggak, tergantung. Jadi, ya, kalau kalimatnya bagus, ya, memuji Allah, memuji Rasulullah, mengajak cinta, bersaudara, menjauhi permusuhan, ya, itu bagus. Kalau tadi yuthirul adawah, membangkitkan permusuhan, fitnah dan seterusnya, walaupun bentuknya lagu, maka jadi haram. Begitu, ya. Jadi kalau walaupun azan maghrib, kemudian khususnya wanita yang bukan muhrim menyanyikan lagu yang kira-kira tidak menjadikan syahwat itu naik, nggak apa begitu? Enggak, bukan begitu. Kalau perempuan enggak, ya. Kalau perempuan dengan nada yang meliuk-liuk dan sebagainya, suara perempuan tadi, ya, suara perempuan dengan nada yang itu para ulama mayoritas itu melarang, ya. Gitu. Jadi bolehnya bagaimana? Ya antar perempuan sendiri, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, ya, tidak masalah itu. Itu yang kita bicarakan tadi kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki. Karena di sini ada hadisnya tadi, ya, apa tadi hadisnya? Manistama ila sauti qainatin, qainah itu mughanniyah, perempuan. Maka di situ disebutkan suara biduanita, gitu maksudnya. Ya. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Karena ada yang mutasyaddid, dalam lagu itu langsung haram semuanya. Ada juga yang terlalu mutasahil, menggampangkan. Kita ambil jalan tengah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begitu. Kalau lagu tadi bisa menghantarkan, ya, kepada kebaikan, kerinduan, ya, kepada hal-hal yang baik, maka dia diperbolehkan. Dan saya pernah mendengar dari satu ulama, ya, tidak ada hadis yang sharih begitu, yang sharih menyebutkan haramnya musik, tidak ada yang sharih, ya. Jadi penyebabnya itu apa yang ada di dalamnya itu tadi, ya.
Kalau alatnya dan sebagainya memang ada diperselisihkan. Kalau perselisihan bukan sharih namanya. Jelas, haram, qat'i. Ya. Wa yadkhulu fi hada, maksudnya dalam dan masuk dalam larangan ini juga, ya. Al-jasus. Tadi jasus itu, jasus apa namanya? Mata-mata. Ini telinga-telinga berarti. Kuping-kuping berarti. Mata-mata, ya. Dia dengerin orang ngomong sana, pindahin sana. Ini masuk dalam ancaman ini tadi. Ya. Apa namanya? Intel ya. Intel. Intel ya. Enggak lurusin bahasanya apa? Kalau pekerjaannya itu Nanti dulu. Di sini ada nih. Ya, di sini ada. Di sini ada. Ada kaidahnya, ya, atau waqala mil mukhabarah. Tadi mukhabarah Intel. Penanya Intel, mata-mata, apa lagi? Apa sih yang keren lagi? Apa? Intelijen sudah. Ya pokoknya itulah, nguping-nguping, nanti lapor, begitu ya, udah. Pakai bahasa pengasinan aja ya. Pokoknya nguping-nguping, dilapor lagi. Nah di sini dijelaskan di sini, ya. Wa yusamma sa'i, itu namanya sa'i, informan. Informan, dengerin sana, nanti dibilang cepu. Ya, ada cepu ya, ada cepu juga, ya. Apa tadi? Ai alladhi yakshifu lil mas'ulin uyubar ra'aya allati la tadurru musliman. Itu apa yang dilarang tadi, Intel, cepu dan seterusnya, itu tadi namanya alladzi yakshifu lil mas'ulin. Dia membongkar, memberikan kabar kepada orang-orang atasannya. Dia ada punya atasannya. Siapa? Ini begini. Penghasilan aman. Misalnya begitu. Ya, Haji Ramli aman. Harga uduk stabil. Ya. Bala-bala semakin menghangat tiap pagi. Uyub, tapi mas'ulin uyub ar-ra'aya, aibnya daripada si rakyatnya dikabarkan. Oh ini begini. Lapor, la tadurru musliman, tapi tidak membahayakan muslim. Ya. Artinya kalau dia lapor sesuatu demi keselamatan muslim boleh. Maksudnya begitu. Ya. Ini kalau nggak saya laporkan membahayakan muslimin. Itu tadi yang itu diperbolehkan kalau yang seperti itu. Tapi ini cuma ngomong dari sana. Gimana keadaan? Kayaknya ini hampir ada peperangan antara ini dan itu. Padahal yang enggak. Itu yang diancam dari hadis ini. Dari ya. Bal li maslahatihi. Tapi untuk maslahat boleh aja. Maslahat. Ana sampaikan ini ke sini supaya maslahatnya supaya baik. Ini jangan sampai timbul permusuhan. Saya kabarkan kepada orang-orang di atasan kita supaya bisa cepat-cepat ditangani. Untuk kemaslahatan muslimin boleh. Begitu. Ya, tapi kalau untuk keburukan muslimin ya enggak boleh itu. Dosa, haram. Begitu, ya. Itu kerjaannya tadi. Kalau lapor ada narkoba, wajib. Memang pekerjaan dia, Intel yang begitu, wajib. Itu menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan rakyat. Oh ini mau ada perampokan, oh ini ada jenis kejahatan model baru lagi, ini ada pinjol, ini ada apa lagi, banyak kejahatan yang baru kan. Nah itu wajib di wahada biasanya, Allah ini lihat ya, biasanya orang yang bekerja untuk yang adu domba ini, yang nggak resmi ini, ya. Yang tidak resmi, yang suka adu domba orang, nguping sana, pindahin omong sana, pindah sini, ngomong sana sini. Wa hadza yakunu walad zinan ghaliban, biasanya dari anak zina.
Ya, orang yang suka adu domba itu biasanya dari anak zina. Ya. Ngomong sini, dengerin sini, pindahin sana. Oh, ya kata sini diracik lagi, tambah sana lagi. Ya. Kurang jahenya tambahin jahenya lagi. Ya. Oh, ini ayo ribut. Ah, ini tadi biasanya anak zina. Ya. Au fihi irqun minhu, atau kalau enggak zina, bukan dari zina, atau irik. Gimana irik itu artinya? Hah? Ada sesuatu dari yang tadi disebut perzinaan tadi. Seperti orang bilang, misalnya bilang gini. Zaman sekarang orang yang nggak ngerti hukum pernikahan kan, marah kepada istrinya, saya cerai kamu. Ya, kemudian dia cerai. Setelah berapa hari dia nggak ngerti gimana cara yang mau kembali ini. Ya, tiba-tiba ya udah kita damai aja, damai. Ya udah nggak apa-apa, saya khilaf, minta maaf. Nggak ada kalimat rujuknya. Kumpul lagi. Jadi anak. Kumpul jadi anak tanpa nikah lagi berarti kan? Tanpa rujuk lagi. Dia merasanya nggak apa-apa itu. Atau sudah cerai 3, dia nggak merasa zina, enggak. Orang udah cerai 3 kali, itu udah berapa? Kasih tahu kamu nggak boleh. Kalau sudah cerai 3 kali, nggak boleh kembali. Kecuali kalau istrinya tadi menikah dengan lelaki lain, kan begitu. Harusnya kan? Oh, saya dalam keadaan marah, kalap, begitu. Cari-cari alasan supaya dia bisa kembali lagi, supaya istrinya mantan istri tadi tidak menikah lagi dengan orang lain lagi. Akhirnya dia bilang, saya dalam keadaan marah, betul-betul marah, saya nggak ingat. Tapi dia cerita. Ini bohong berarti kan? Atau dia bilang, oh saya dalam keadaan marah. Benar-benar saya nggak ngerti apa yang saya omongkan. Tapi dia ngomong. Ustadz yang ditanya, gimana ini? Sudah benar-benar saya nggak ngerti. Percaya? Oh ya sudah, kawin lagi. Syibih. Ini ada irik. Ya, ada sesuatu tidak halal, masih nggak halal itu. Tapi dia nggak merasa kalau itu dosa. Itu maksudnya. Ini kalau jadi anak, jadi dari tukang fitnah itu tadi. Kalau jadi anak, orang-orang seperti itu nanti jadinya tukang fitnah, tukang adu domba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man sa'a bin nas fahuwa li ghairi rishdatin au fihi syai'un minhu. Tadi, barang siapa yang suka mengadu domba, memindahkan omongan dengan omongan orang, pindah sana sampai sini dengan nguping sana dari sana, oh katanya kamu begini, atau pindah lagi. Terus orang-orang yang seperti itu yang membangkitkan permusuhan, fahuwa li ghairi rishdatin, ya, maka orang itu biasanya dihasilkan dari anak perzinaan. Ghairi rishdah, berarti bukan dari anak yang halal biasanya. Au fihi syai'un minhu, atau ya minimal di dalam pada diri orang itu tadi ada sesuatu dari perzinahan tadi. Seperti yang saya contohkan, zinanya bukan seperti orang zina di tempat pelacuran atau na'udzubillah, sallallahu alaihi. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Tetapi tadi ditakutkan istrinya yang sudah dicerai masih dikumpul juga. Kemudian dia menikah tanpa wali, nggak ada walinya mana, begitu. Ya. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim li ghairi syiddatin ay li zaniyatin. Ya. Itu dari zaniyah. Ya. Artinya ada sesuatu yang syubhat, ada syubhatnya zina itu tadi. Ya. Nas'alullahal afiyah, mudah-mudahan Allah selamatkan ini tadi. Ya, pindahin omongan orang, fitnah dan sebagainya. Misi Nabi Muhammad SAW mendamaikan, ya, misinya Rasulullah itu mendamaikan. Rasulullah cinta, Rasulullah suka, Rasulullah SAW sayang kepada umatnya yang suka mendamaikan, ya. Dan Rasulullah SAW tidak suka, Rasulullah SAW benci, Allah pun murka bagi orang yang suka mengadu domba.
Begitu. Bagian urusan apa ini yang dianggap tadi? Kalau kira-kira permusuhannya tadi atau dia memindahkan omongannya untuk hal-hal yang untuk keselamatan umat Islam, ya nggak masalah itu. Tapi kalau nggak ada keselamatan umat Islam di dalamnya, itu yang diharamkan. Ya, jelas ya. Kalau saya diam-diam nggak ngomongin lagi ke orang, umat Islam terbahayakan. Misalnya saya dengar informasi ini, ya ada aliran sesat, ada apa yang merugikan umat Islam, ya kita dengar omongan itu wajib kita sampaikan lagi. Itu wajib untuk melindungi umat Islam. Tapi kalau cuma hal-hal urusan-urusan yang remeh-remeh ini nggak perlu kita bahas, ya itu nanti jadi membahayakan keselamatan kita semua, ya. Lanjut, at-taswir. Isya jam berapa sekarang? 7:05. Mau ada yang tanya? Mau ditanya? Tanya aja sampai jam 7:05. Lanjut ya. At-taswir berikutnya, wa minha, yang termasuk yang membahayakan juga at-taswir. Taswirul hayawan bil yad, itu menggambar, melukis binatang dengan tangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar, semua penggambar itu masuk neraka. Ya, yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adibuhu fi jahannam. Ya, setiap lukisan, setiap gambar makhluk hidup yang komplit, ya, bukan cuma kepalanya, ya kepala kuda nggak masalah itu ya, tapi ini komplit, ke kakinya apa ada. Kalau gambar yang komplit yang kira-kira kalau bisa dihidupkan dengan itu, ya, yuj'al lahu bi kulli surah, maka dijadikan kepadanya si penggambar tadi setiap kali surah dari setiap gambar yang ada, sawwaraha, yang telah dilukisnya atau yang telah dibikinnya, nafsan, ya, fayu'adzibuhu fi jahannam. Ya, artinya diperintahkan untuk dihidupkan dan dia nanti diazab di jahannam. Artinya ini di sini ada larangan pasti. Nanti kita jelaskan hukumnya, ya. Pendapat juga para ulama itu maksudnya bagaimana. Khilaf yang ada di sini. Karena memahami hadis satu kemudian diartikan kita sendiri enggak, tapi ini Habib Muhammad penulis kitab ini tadi lebih condong itu haram. Begitu. Ya, beliau condong kepada hukumnya haram. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adzaban. Manusia yang paling pedih adabnya nanti di hari kiamat, yaumul qiyamah, alladzina yudahuna bi khalqillah. Alladzina yudahuna, yani orang-orang yang melukis, ya, dengan tadi bentuknya makhluknya Allah. Jadi makhluknya Allah seperti apa? Binatang. Nah, ini ada 3 pendapat di sini para ulama. Yang pertama, lukisan. Kalau yang setengah, kalau kira-kira ditambahin ruh dia nggak hidup, sepotong. Nah, ini ada yang membolehkan. Ya. Yang kedua, gambaran utuh. Nah, ini ada banyak yang mengharamkan kalau utuh gambarnya. Ya, lukisan utuh binatang, kuda, apa aja. Ya. Kadang ini jarang dibahas ya, agak kaget-kaget gitu. Ya, padahal itu jelas. Iya, ya justru itu. Kalau kalau disebutkan, kalau digambarkan semuanya. Tapi ada lagi pendapat yang ketiga, kalau tidak berbayang. Gimana itu nggak berbayang? Kalau lukisan itu kalau kita kena lampu ada berbayang nggak? Enggak kan? Enggak berbayang kuda dia enggak berbentuk, masih berbentuk. Seperti patung. Patung yang harganya 10 triliun ya. Patung ya.
Ada patung 10 triliun. Rakyatnya lagi kelaparan bikin patung 10 triliun. Masya Allah, alangkah bijaknya. Ya. Ini kebijaksanaan yang luar biasa ini. Ya. Nah itu jelas haram kalau itu. Jelas haram. Menurut siapa? Menurut umat Islam. Menurut Rasulullah SAW. Kalau yang ada tadi, taswir, memang ada pendapat para ulama. Bagaimana dengan foto? Tadi kalau ditanyakan foto enggak. Kalau dengan hajat, banyak ulama, kalau hajat boleh, seperti itu kita foto paspor, foto apa, foto yang diperlukan, KTP dan sebagainya, itu kan hajat, itu enggak ada masalah itu. Nggak ada. Berarti sekarang yang tidak diperbolehkan, yang pasti itu yang berupa patung itu tadi. Ya. Yang berupa patung. Karena dahulu di dalam Ka'bah itu ada lukisan juga, kan ada lukisan yang jadi salah satu sembahan juga, ya, lukisan Nabi Ibrahim, begitu ya. Ada berapa yang dilukis di dalamnya, ya. Kemudian sama Rasulullah SAW langsung dihapus, ya. Rasulullah menghapusnya yang ada di dalam Ka'bah, selain daripada patung-patung itu tadi yang ada semua runtuhkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dibawakan urjun. Ya, urjun itu seperti tongkat yang di ujung itu begini. Ini. Ya, seperti tongkat. Tongkat itu kan begini ujungnya. Nah, itu kemudian semua berhala-berhala itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi dalam riwayat disebutkan enggak. Rasulullah tidak menghancurkan, tapi tongkatnya itu ditaruh di depannya pun mereka tersungkur. Ya, mungkin ada jin atau setan. Karena itu kan tempatnya setan itu, ya, patung-patung itu kan. Maka dia tersungkur semuanya, begitu. Nah, itu ma'ruf, nanti ada ceritanya daripada Fudalah, ya, itu cerita Fudalah yang ma'ruf. Dia lihat 360 Tuhan dihancurin, nggak ada yang protes satupun, dia, ya. Itu berhala sesembahan yang sesajennya macam-macam. Ya, ini bubur kacang hijau, yang ini macam-macam permintaannya. Ya, dia minta ini kepala macam-macam. Tapi ternyata waktu dihancurin, nggak ada satupun yang protes. Fudalah langsung dia bilang, wah ini, ya, dia dendam, mau melawan Rasulullah SAW. Tapi dia sudah mengatakan dia sudah berislam, nah, tapi di hatinya belum bisa menerima itu tadi. Kemudian dia bawa pedangnya, ya, dia belatinya, kemudian disimpan, kemudian ditunggu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Fudalah melihat Rasulullah SAW sedang tawaf. Ya, Nabi tahu, Nabi dikabari semua ini, orang tahu semua. Padahal kalau bilang ada orang munafik di sekitar Rasulullah bagaimana? Tahu, Rasulullah tahu. Ya. Jadi ada orang munafik pura-pura gitu. Enak gak itu? Kita pura-pura bohong tapi orangnya udah tahu. Nah, Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tetap bersabar, ya, memperlakukan mereka dengan orang-orang biasa sampai dia nanti kalau tersingkap sifatnya tadi baru dibuka. Ya. Kemudian Fudalah tadi dia simpan pedangnya untuk bunuh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah datang, dia katanya berputar begini. Orang tawaf kan begini. Nah, dia lewat dari sini, dia ngintip Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah tahu-tahu ada di belakangnya. Kemudian katakan, mada taf'al, mada tasna' ya Fudalah. Apa yang kamu lakukan Fudalah? Dia lihat, kaget lihat Rasulullah. Rasulullah tahu, itu bayangkan tuh akhlaknya ya. Rasulullah tahu kalau Fudalah ini mau membunuh. Rasulullah bisa senyum, bisa bertanya, bagus-bagus. Bisa nggak itu? Bisa nggak kita gitu? Ya? Kita tahu ada orang benci, orang nggak begitu, kita dengar omongan orang belum pasti baru dengar. Ini katanya fulan begini, udah nggak bisa ketawa lagi udah. Ya, udah nggak mau ketawa. Ya. Tapi Rasulullah SAW tahu pasti dan tidak akan berbohong. Ya, pasti valid beritanya dari siapa? Dari atas, ya, dari Allah yang mengabarkan bahwa Fudalah ingin membunuhmu. Datang, mada tasna'i Fudalah.
Ana usabbihullah, a'budullah. Kata dia bilang, ngapain itu? Ya, dia bilang, ana sedang bertasbih, sedang ibadah kepada Allah. Masih berbohong juga. Ya, tapi Rasulullah SAW datang, kemudian Nabi meletakkan, enggak dibahas, kamu bohong enggak? Ta'al ya Fudalah, dekat. Dekat, kemudian Rasulullah SAW meletakkan dadanya, meletakkan tangannya di dada Fudalah itu tadi. Ya, kata Fudalah, demi Allah, setelah Rasulullah SAW meletakkan tangannya ya di dadaku, tidak ada orang yang lebih aku cintai di muka bumi ini melebihi Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sebelumnya tidak ada orang yang lebih aku benci daripada Rasulullah SAW. Langsung dia mengatakan begitu. Terus udah selesai, dia tangannya dilepas oleh Rasulullah SAW. Ya, sudah sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjadi orang yang sangat baik. Begitu dalam riwayatnya. Kemudian Fudalah pulang di perjalanan. Fudalah ganteng. Kalau orang ganteng itu rawan. Ya, banyak apa? Banyak godaan. Begitu, ya. Jadi itu jangan ganteng-ganteng, biasa-biasa aja, ya. Itu dia banyak teman-temannya, orang-orang zaman jahiliyah dulu, dia masih jahiliyah, biasa nongkrong-nongkrong laki perempuan zaman jahiliyah itu. Ya, laki-laki perempuan duduk bareng, kemudian Fudalah jalan dengan wajah berseri-seri, senyum, kelihatan dia lagi senang. Gitu. Orang-orang perempuan-perempuan tadi mengatakan, "Wahai Fudalah, duduk. Ngobrol lagi, ayo ngobrol lagi," kata Fudalah. Terus yang lain mengatakan, "Tidak, aku lihat di Fudalah ini lagi kasmaran dia. Kalau lihat dari senang wajahnya itu dia lagi punya cinta dia nih." Ya, ada cinta di wajahnya Fudalah tadi. Kemudian Fudalah mengatakan, "Inti kalau tadi ketemu ya dengan dia," maksudnya Rasulullah SAW, "kalau inti pernah lihat sekejap saja, kalian semua akan jatuh cinta kepadanya, kalian akan kagum semua kepada Rasulullah SAW." Ya. Kejadian itu setelah beberapa saat, ya, nanti setelah berapa tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kemudian Fudalah waktu itu sudah hampir meninggal. Ya, ketika Fudalah dalam keadaan sudah hampir beliau meninggal, kemudian dia mengatakan, "Inni la ajidu barda yadi Rasulullah SAW." Aku sekarang sedang merasakan dinginnya tangan Nabi Muhammad yang disentuhkan sudah begitu bertahun-tahun yang lalu, bisa ada rasanya di dadaku tadi. Ya, Allah sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Mudah-mudahan kita lanjut lagi nanti, insyaallah. Taswir ini tadi bagaimana hukumnya melukis, menggambar, apa yang diharamkan kita jauhi itu semua. Kemudian kita insyaallah semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi yang peduli pada kita, semua yang dilarang itu untuk kebaikan kita, semua yang diperintahkan juga untuk kebaikan kita. Ya, biasakan setiap kita mau jadi orang baik itu gimana sih mau jadi orang baik? Kita ingat kalau Rasulullah SAW melarang satu masalah itu untuk kebaikan kita. Kita berat, meninggalkannya berat, memang berat meninggalkan itu tadi. Tapi dilarang oleh Rasulullah. Kalau kita punya cinta, kita insya Allah bisa itu tadi. Kita tinggalin itu. Ternyata nggak terlalu berat sebenarnya. Ya, cuma kebiasaan aja. Misalnya kebiasaan aja. Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperintahkan, kerjakan. Karena ini membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Ya, menyimpan kebencian kepada umat Nabi Muhammad, ya, itu adalah penghalang kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya, sayangi semua umat Rasulullah, hidup yang rukun, ya, hidup tidak boleh, umat Islam tidak boleh disebutkan bagaimana? Jangan saling la tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, jangan saling mendengki, ya. Wala tadabaru, jangan saling acuh, enggak boleh orang acuh. Assalamualaikum, tetap ketemu orang Islam, assalamualaikum. Biasakan itu tadi, ya. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang menjadi bersaudara.
Allah ma'alif baina qulubina. Ya, insyaallah berikan rasa sayang di antara kita umat Islam juga untuk meneladani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.